wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa sekali, saya sudah melihat calon-calon pengusaha sukses dengan omset yang melejit ya Bapak Ibu ya. Amin amin. Perkenalkan, saya Dwi Puspita selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat memandu acara yang sangat inspiratif, informatif, dan juga inovatif ini. Sebelum saya membuka acara, izinkan saya buka acaranya dengan pantun, boleh Bapak Ibu? Mohon dibantu dengan menjawab cakep, setuju? Oke. Makan lemper dengan kelapa, dimakan berdua dengan si dewa. Di Geraha Unilever kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Kick Off Laundry Innovation Summit 2024 pada hari Sabtu 5 Oktober di Geraha Unilever. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk memberikan informasi. Acara ini adalah acara Kick Off Laundry Innovation Summit 2024 dengan tagline Unleash the Innovation and Lead the Market. Kami ucapkan terima kasih kepada Apik Management, Apik Academy, Apik Community, Apik Laundry, Resik Supermarket Laundry, Less Worry, dan Chimera Kreatif yang mendukung penuh acara kami. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Unilever Profesional yang support ballroom yang megah ini sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara yang istimewa ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini Bapak Ibu. Acara yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua doa, dilanjut dengan acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat adalah interaktif talk show, dilanjut dengan tanya jawab, dan acara yang keenam seremonial kick off Laundry Innovation Summit 2024. Acara yang ketujuh foto bersama, acara yang kedelapan penutup, acara yang kesembilan istirahat, dan akan dilanjut dengan acara private session bersama Bapak Apik Primadia. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini adalah mini talk show dengan tema Laundry Business Outlook 2025, di mana salah satu tema dalam acara kami Laundry Innovation Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2024. Tidak hanya akan ada mini interaktif talk show Bapak Ibu, acara pada hari ini kita juga akan mengadakan private session bersama Bapak Apik Primadia yang tentunya sudah tidak kita ragukan lagi keahliannya pada bidang bisnis laundry ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa perubahan lifestyle juga sudah mempengaruhi bisnis, terutama dalam bisnis laundry yang terus mengalami peningkatan dan juga inovasi. Namun di tengah perkembangannya, tidak banyak juga laundrypreneur yang mengalami kesulitan. Sehingga dalam tema kali ini, narasumber kami akan memberikan bocoran dalam menghadapi tantangan bisnis laundry di tahun 2025 mendatang. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Apik Primadia selaku CEO of Apik Group. Yang kami hormati Bapak Moga Satuhandaru selaku CEO of Less Worry. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syatir Muhram selaku Unilever Professional Indonesia Lead. Yang kami hormati Bapak Arif Abdurrahman Hafid selaku Ketua Pelaksana Event Laundry Innovation Summit 2024.
serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Sebelum saya membuka acara pada hari ini, izinkan saya untuk membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mohon izin kepada Bapak Taufikur Rahman untuk dapat memimpin doa. Kepada Bapak Taufikur Rahman, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak bersama memanjatkan doa kepada pemberi nikmat kehidupan, Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh harapan semoga apa yang kita rencanakan dapat berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon izin doa saya sampaikan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Allahumma rizukna imanan qawiyan wa yakinan shadiqan wa i'tiqadan jasiman. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma balikna wa balikna ma'ana. Allahumma fatna wa fatna ma'ana. Allahumma asimna wa asimna ma'ana. Allahumma rfa' darajatina warfa' darajatina ma'ana. Minad du'a wa minkal ijabah. Wastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridaillahi ta'ala wa bisafaati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Taufikur Rahman. Baiklah, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Arif Abdurrahman Hafid selaku Ketua Pelaksana Laundry Innovation Summit 2024. Kepada Bapak Arif Abdurrahman Hafid, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, alhamdulillah kondisinya sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik, yang terhormat Bapak Apik Primadia selaku CEO dari Apik Group. Yang terhormat Bapak Moga Satu Handaru selaku CEO Lesbori. Yang terhormat Bapak Muhammad Syatir Muhram selaku Unilever Professional Indonesia Lead. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu undangan Kick-Off Laundry Innovation Summit yang berbahagia. Izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Arif Abdurrahman Hafid. Saat ini saya bertugas di Apik Academy sebagai Lead of Activation dan dipercaya oleh Bapak Apik Primadia dan juga BOD dari Apik Group untuk menjadi Project Leader atau Ketua Pelaksana dari event Laundry Innovation Summit. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit menjelaskan terkait event ini Bapak Ibu semuanya. Event Laundry Innovation Summit ini adalah event pertama dan terbesar untuk bisnis laundry yang ada di Indonesia. Plus. Di mana event itu akan kami selenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Desember 2024 di Tamrin 9 Ballroom Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana event itu juga kami akan hadirkan beberapa narasumber ya yang mempunyai capability dan kompetensi yang sangat mumpuni sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk scale up dari bisnisnya ya. Adapun line up-nya ada yang pertama ada Coach Tom Sifle selaku CEO Top
Coach Indonesia yang akan membahas sistemasi di usaha laundry. Kemudian ada Coach Armala selaku Presiden Human Plus Institute yang akan membahas produktivitas di usaha laundry. Kemudian ada Victoria Wong selaku CEO Start Your Content Academy yang akan membahas terkait pentingnya optimasi digital marketing untuk laundry. Selanjutnya ada Deriansa selaku CEO Kasih Solusi yang di YouTube banyak beredar ya Bapak Ibu ya. Itu akan membahas terkait branding dan karakter customer. Bapak Apik Primadia selaku CEO dari Apik Group juga akan memberikan materi ya yang akan membahas terkait apa yang akan terjadi di bisnis laundry pada tahun 2025. Serta gestar kita ada Bapak Helmi Yahya. Ya, yang nanti akan membahas terkait scaling up bisnis laundry yang bisa Bapak Ibu jalankan nantinya. Nah, apabila Bapak Ibu berminat untuk join event tersebut, maka khusus hari ini kami ada special prize ya buat Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman konsultan yang ada di belakang ya. Dan hari ini juga kami akan ada sesi talk show Bapak Ibu semuanya, yang mana nanti akan ada Bapak Apik Primadia selaku CEO Apik Group dan juga ada Bapak Moga Satu Handaru selaku CEO Lesbori yang akan membahas hal-hal yang akan terjadi pada bisnis laundry di tahun 2025, di mana nantinya akan dibahas lebih mendalam lagi di event Laundry Innovation Summit nantinya ya. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada Tamrin and Ballroom yang sudah support untuk venue event Laundry Innovation Summit, serta Unilever Profesional, terima kasih banyak juga sudah support untuk menyediakan ballroom yang sangat megah ini, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menyelenggarakan kick off Laundry Innovation Summit. Akhir kata, saya Arif Abdurrahman Hafid selaku Ketua Pelaksana event Laundry Innovation Summit, mohon pamit undur diri. Mohon doa restunya ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan event tersebut, sehingga nanti pada tanggal 9 sampai 10 Desember bisa berjalan dengan baik. Sebelum saya akhiri, ada tagline-nya nih Bapak Ibu ya untuk Laundry Innovation Summit. Ketika saya mengucapkan Laundry Innovation Summit, Bapak Ibu bisa balas dengan Unleash the Innovation ya, kepalkan tangan, Unleash the Innovation. Bisa Bapak Ibu semuanya? Bisa ya? Kita coba ya Bapak Ibu ya. Laundry Innovation Summit, Unleash the Innovation. Boleh satu kali lagi. Laundry Innovation Summit, Unleash the Innovation. Aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Arif atas sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Bapak Muhammad Syatir Mohram selaku Unilever Professional Lead. Kepada Bapak Muhammad Syatir Mohram, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Kakak, semua yang ada di sini. Pertama-tama saya berikan apresiasi sebesar-besarnya ya kepada Bapak Apik sudah mempercayakan kepada Unilever Profesional gitu sebagai partner dari awal kita bertemu dulu. Udah banyak sekali kerjasama yang dilakukan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang semangat sekali hadir ke sini. Waktu pertama kali kami diminta gitu ya sama Pak Apik, kalau Pak Apik minta langsung, oh siapa? Butuh apa? Gitu. Karena sama-sama kita tahu semua bahwa bisnis laundry di Indonesia itu sangat pesat gitu majunya, dan kita akan gini, kalau kita mau ikutan arus cepatnya pertumbuhan bisnis, kita harus lihat porosnya di mana kan gitu ya. Dan salah satu orang atau badan sekarang udah jadi grup gitu ya, yang pelopor dan juga inovasinya itu sangat besar, itu Apik Group gitu. Jadi waktu Bapak Apik pertama kali kasih tahu infonya bahwa akan ada ide Laundry Innovation Summit dan segala macam, itu saya sangat excited gitu bahwa ini akan menjadi salah satu hal yang sangat bagus, apalagi kalau misalkan ini bisa jadi event annual gitu ya, dan ditaruh di akhir tahun.
begitu menghadapi 2025 mungkin nggak hanya akan melihat outlook bisnisnya laundry aja, tapi juga makro gitu di Indonesia, bisnis seperti apa, konsumennya segmentasinya bakal seperti apa dan segala macam, sehingga baru masuk tahun depan itu udah siap semua gitu teman-teman semua. Jadi senang sekali Unilever Professional masih bisa dan terus akan membersamai teman-teman semua Apik Group untuk bisa membesarkan sama-sama gitu ya industri bisnis laundry di Indonesia gitu. Jadi harapan kami tidak lain untuk terus bisa membantu teman-teman semua untuk bisa sukses. Tadi Mbak MC-nya bilang bahwa calon-calon pengusaha sukses gitu ya. Saya mikir bukannya udah sukses semua ya gitu. Yang pasti sudah sukses jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha sukses itu pasti parameternya beda-beda gitu ya. Parameternya lihat kalau udah bisa di atasnya Pak Apik baru sukses gitu ya kalau. Oke, itu saja dari saya mewakili Unilever Professional. Mohon maaf kalau misalkan memang tempatnya ada kekurangan. Mohon bisa dimaafkan. Sekali lagi enjoy sessionnya sampai dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Syatir Muhram atas sambutan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sambutan yang terakhir dari Bapak Apik Primadia selaku CEO of Apik Group. Kepada Bapak Apik Primadia, waktu dan tempat disilahkan Pak. Berikan sambutan yang meriah Bapak Ibu. Tes. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mas Syatir, Unilever Profesional Indonesia, leadnya ya. Ini ketuanya untuk Unilever Profesional, Bapak Ibu yang pakai Rinso. Yang belum pakai Rinso bertobat ya Bapak Ibu ya, siap. Oke, yang terhormat juga ada Pak Teddy di sini, Pak Teddy Halim dari Expo Laundry PT MAS. Pak Teddy boleh berdiri Pak Teddy biar tahu. Nah ini Pak Teddy Halim ini dari PT MAS. Beliau ada direktur untuk Expo Laundry, jadi di bulan Oktober ini nanti mumpung beliau ada di sini, saya mengundang Bapak Ibu semuanya tanggal 23 hingga 25 Oktober ada Expo Laundry Internasional di G-Expo. Gratis Bapak Ibu, gratis. Nah, monggo hadir di G-Expo tanggal 23 hingga 25 Oktober di G-Expo Kemayoran. Kebetulan kami dari Apik Group juga ada 3 booth di sana. Dan ada door prize-nya, mesin cuci dan mesin pengering. Wih, keren ya, luar biasa. Segera hadir, mudah-mudahan dapat itu ya. Gitu ya Pak Moga ya. Gitu. Yang terhormat juga ada Mas Moga, ini dari CEO Leswori. Beliau juga GM dari Apik Group. Terima kasih juga jajaran kami, ada Mas Taufik, Mas Satrio, Mas Arif, Mas Buyung, teman-teman dari Apik Group semuanya yang hadir di sini. Boleh dikasih applause untuk panitia yang luar biasa. Tim kreatif, panitia yang luar biasa, nggak tidur katanya. Jam 1 pulang dari sini, terus pagi berangkat lagi, luar biasa effortnya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan yang luar biasa Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak. Di hari Sabtu, waktunya jalan-jalan, ternyata mampir ke sini. Ada apa di sini misalnya gitu ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang udah hadir, menyempatkan waktunya. Bahwa seperti yang disampaikan Mas Arif tadi, bahwa hari ini kita akan kick off untuk Laundry Innovation Summit, di mana ini acara summit, acara puncak kami di akhir tahun, bahwa kami akan menyiapkan diri tahun 2025 kita akan seperti apa. Persiapan perang kita 2025 akan seperti apa, terutama di bisnis laundry. Saya akan sharing nanti di Innovation Summit itu terkait kunjungan saya kemarin di beberapa negara, di Amerika, di Cina dan sebagainya. Bagaimana pertumbuhan bisnis laundry di sana seperti apa dan mereka mau ngapain di Indonesia suatu saat. Dan ternyata tujuannya ke Indonesia semua Bapak Ibu, itu yang hati-hati, kita harus hati-hati di sana. Makanya saya perlu membawakan sesuatu informasi ini ke teman-teman terutama yang hadir dari sini. Jadi kita akan menginfokan bahwa bisnis laundry nggak bisa dianggap remeh, sudah banyak orang sekarang sudah melirik bisnis ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai duluan, ya Bapak Ibu juga harus siap ngegas. Jangan sampai santai-santai tiba-tiba besok ada nongol kompetitor baru, Bapak Ibu nanti nyalain lagi kompetitornya gitu ya. Jadi semoga hari ini, sharing hari ini saya bersama Mas Moga akan memberikan gambaran, termasuk nanti gambaran di mana Mas Moga memimpin Leswori yang besok akan masuk cabang keempat.
Jadi Leswori ini baru buka di Maret atau April ya, pas Lebaran tahun ini ya. Sekarang sudah mau cabang keempat. Ini di daerah Jakarta Selatan, target marketnya menengah ke atas. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini sudah dapat gambaran seperti apa bisnis laundry, dan saya berharap Bapak Ibu juga nanti bisa hadir di acara puncaknya di Laundry Innovation Summit tanggal 9 dan 10 Desember 2024. Dari saya mungkin itu, semangat Bapak Ibu untuk sukses terus bersama kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak kepada Bapak Apik Primadia atas sambutan yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya, acara yang sudah kita nantikan bersama, yaitu talk show bersama narasumber yang nampaknya sudah sangat semangat sekali ya Pak Apik dan Pak Moga untuk membagikan ilmunya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, khusus hadir pada acara Kick Off Laundry Innovation Summit 2024 ini. Saya mohon bantuannya untuk kita berikan sambutan yang paling meriah kepada Bapak Apik Primadia, CEO of Apik Group. Silakan Pak Apik. Tidak lupa marilah kita sambut narasumber yang kedua, Bapak Moga Satuhandaru, CEO dari Leswori. Silahkan Pak Moga. Oke, bagaimana kabarnya Pak Apik dan juga Pak Moga? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Mas Moga, aman? Sip. Oke. Alhamdulillah, aman Mas. Siap. Baik, ada Bapak Apik dan juga Pak Moga. Kira-kira di sini kita akan membahas apa nih Pak Apik dan Pak Moga bersama Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini? Saya yang jawab ya. Oke, jadi hari ini saya akan memandu, menjadi moderator Bapak Ibu. Kita akan jadi, ini ada salah satu percontohan, apakah saat ini beneran gak sih daya beli konsumen itu lagi turun atau tidak? Nah ini kan lagi isu lagi berkembang di sana. Daya beli konsumen turun apa enggak? Terus pertanyaan kedua adalah apakah laundry Bapak Ibu lagi sepi atau tidak? Nah ini pertanyaan kedua. Terus kenapa sepi? Yang sebelumnya rame ya, apakah grafiknya lagi naik atau lagi turun dan sebagainya. Nah makanya hari ini saya nunjuk khusus untuk Mas Moga untuk sharing terkait membangun Leswori ini seperti apa, konsepnya gimana, termasuk target marketnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat kenapa sih kok Leswori dan Apik Group selalu percaya bahwa market di bisnis laundry itu kita masih bisa bangun titik 386.000 titik di Indonesia. Itu baru berapa persen? Nah nanti kita akan sharing bersama Mas Moga. Mungkin Mas Moga ada tambahan, mungkin ada yang mau di-share apa lagi? Ya, terima kasih sekali Bapak Apik Primadia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bersama Pak Apik hari ini, beberapa hari yang lalu Pak Apik sampaikan dengan tim kreatif bahwa pengen ngundang saya untuk ngobrol sekaligus sharing ke Bapak Ibu juga bagian dari Leswori, historical Leswori dan lain sebagainya, sehingga kami berharap, saya juga berharap dari apa yang kemudian saya sharingkan bersama dengan Bapak Ibu mampu menambah amunisi kepercayaan diri at least gitu ya Pak Apik gitu ya, terhadap industri bisnis laundry di Indonesia. Kurang lebih gitu dulu sih Pak intronya Pak. Monggo. Siap, keren, menarik ya. Mbak MC mau masih berdiri di sini? Oh, tentunya tidak Pak Apik. Untuk itu Pak Apik luar biasa sekali yang akan dibahas. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan, kita juga sudah menyediakan sesi private session apabila pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu tidak terjawab pada saat sesi Q&A. Untuk itu Pak Apik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Ita dong Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah ini sudah ada Mas Moga, tadi sudah kita mendengar Mas Moga berkenalan, mengenalkan diri. Beliau sudah punya istri Bapak Ibu ya, sudah punya anak. Meskipun masih muda kelihatannya di bawah 30 tahun sebagai CEO, dan beliau ada berapa banyak ide, insight. Mudah-mudahan sharing beliau nanti bisa menambah insight bagi Bapak Ibu membangun bisnis laundry akan jalannya seperti apa dan sebagainya gitu ya.
Atau gimana nih, kita mau membahas dari sisi mana dulu Mas Moga? Atau mau ada yang mau ditampilkan slide-nya misalnya? Boleh Oke. slide-nya, saya sudah siapkan slide juga hari ini. Siap, boleh. Nanti Mas Moga biar present dulu baru kita nanti ngobrol lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Mas Moga. Baik, siap. Pertama tentunya saya pengen mulai dulu presentasi ini dengan membuka yaitu Less Worry gitu ya. Ini tuh historicalnya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi kebetulan sama Bapak Ibu, mungkin motivasinya juga sama dengan Bapak Ibu yang saat ini duduk di sini gitu ya. Terinspirasi oleh YouTube-nya Pak Apik Primadia. Saya sendiri adalah anak muda yang terinspirasi juga oleh beliau di tahun 2015 lebih tepatnya. Saya ketemu dengan beliau sebagai adik kelas dari SMK juga. Kita satu alumni. Beliau angkatan 7, saya angkatan 20. Jadi cukup jauh. Mohon maaf saya sampaikan ya Pak Apik ya. Baik, jadi saya juga anak muda yang terinspirasi dari Pak Apik Primadia. Saat itu saya masih ingat sekali di SMK ada event tahunan yang mana SMK Telkom, saya dan Mas Apik sekolah SMK Telkom di Malang. Beliau sebagai alumni yang salah satu alumni yang menginspirasi diundang oleh sekolah untuk mempresentasikan tentang bisnisnya, dan beliau pada saat itu sharing tentang beliau sebagai seorang karyawan di M2, Indosat IM2, kemudian memulai bisnis laundry. Di situ saya sebagai anak muda yang kelas 2 SMK lebih tepatnya, saya sudah ada keinginan karena beliau juga kebetulan dari kota yang sama, saya sama Pak Apik dari Nganjuk, Jawa Timur gitu kan. Jadi saya makin tambah terinspirasi untuk pengen belajar sama beliau lebih lanjut. Alhamdulillah di tahun 2015 saya akhirnya punya ide untuk mendekati Pak Apik nih gimana gitu. Kebetulan saya dulu basicnya IT, jadi saya seorang programmer iOS dan Android gitu kan di tahun 2013-2014. Lulus SMK saya pergi ke Jakarta dan saya niatkan setiap malam gitu ya, saya nyicil untuk ngoding bikin aplikasi khusus untuk laundry. Pada saat itu saya launch namanya B Laundry sebenarnya. Nah ini agak selengean, B ini sebenarnya dari namanya kan AKB dulu ya Mas Api ya. Singkatan dari apapun keadaannya bahagia gitu. Jadi terus kemudian diambil belakangnya jadi B Laundry. Lebih tepatnya gitu. Nah, dulu Pak Apik saya pitch gitu kan ya dengan ketemu dengan beliau pertama kali. Saya ingat banget di tahun itu di Penfield, di Pejaten Village gitu kan. Saya presentasi soal bawa produk tanpa nge-spill kalau saya juga dari alumni yang sama. Alhamdulillahnya itu berjalan beriringan. Pak Apik juga excited banget karena beliau Pak Apik sendiri ini orangnya humble banget dan orangnya tidak pelit ilmu gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya juga tumbuh dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Pak Apik. Kemudian nggak bisa ya, boleh dibantu untuk next teman-teman. Oh sorry. Oh ya, jadi selebihnya kemudian alhamdulillahnya B Laundry juga tumbuh menjadi aplikasi yang pada saat itu dipercaya juga oleh beberapa laundry di Indonesia di tahun 2016 hingga 2018. Tapi karena pada saat itu saya masih muda sekali, lebih tepatnya usia saya masih 19 tahun. Jadi saya sebagai seorang pemimpin perusahaan harus belajar lagi gitu ya untuk memimpin perusahaan yang benar tuh harusnya kayak gimana sih gitu. Jadi saya alhamdulillahnya pencapaiannya sudah, kita pernah ngobrol juga Pak Apik bareng sama Asli, Asosiasi Laundry Indonesia. Pada saat itu kita hingga diundang oleh Go Live, pada saat itu masih ada Go Live ya, untuk ngobrol sharing-sharing dengan Go Live gitu. Nah sekaligus saya juga sharing dengan teman-teman dari Asli. Jadi Pak Apik juga mengenalkan saya, alhamdulillahnya terima kasih banyak, dikenalkan kepada Asosiasi Laundry Indonesia. Jadi saya banyak bantuin soal pembuatan aplikasi dan teknis-teknis di Asosiasi Laundry Indonesia. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang ini anggota Asosiasi Laundry Indonesia, ada nggak? Gak ada sama sekali ada ya? Ada itu banyak. Oh ada. Ya, dulu saya bantuin Asosiasi Laundry Indonesia untuk bikin aplikasi memberisasinya dan lain sebagainya, dibantu juga oleh Pak Apik Primadia gitu. Ini Expo Laundry. Expo Laundry tahun 2017 Pak Teddy gitu. Saya sempat mengisi juga di sana acaranya gitu.
Nah, kemudian Mas Apik sering nanya juga sebenarnya permasalahan laundrypreneur saat ini tuh seperti apa sih gitu kan. Mungkin ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi selama saya sharing dengan Mas Apik juga sharing juga kepada saya gitu kan ya, bahwa ada permasalahan laundrypreneur biasanya. Nah, ini dari background saya yang dari kemarin sebelumnya gitu ya, itu menjadi seorang anak muda yang dikatakan terlalu berani gitu untuk bikin startup teknologi di aplikasi POS untuk laundry. Jadi saya merasa saya masih relate gitu dengan usaha laundry di Indonesia. Pada saat itu saya ngobrol dengan Mas Apik, kebetulan pas banget masanya lagi masa COVID gitu ya, yaitu masa resesi, di bisnis anjlok semua bisnis typically kayak F&B terutama gitu ya terkena dampak yang lumayan signifikan, sehingga banyak sekali usaha-usaha yang tutup saat itu, dan saat itu didominasi oleh perusahaan teknologi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, rata-rata pada saat itu ada beberapa orang yang masih melihat adanya potensi di industri laundry gitu. Nah, rata-rata mereka ini ketika mereka pertama kali pengen membuka usaha laundry setelah resesi maupun pada saat resesi, itu mereka cari bisnis yang tahan gitu ya, tahan krisis gitu. Karena pada saat itu momentumnya dapat banget, jadi masih terkenang gitu ya. Pada saat itu gimana mungkin beberapa orang atau mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang merasakan. Saya sendiri setelah ketemu dengan Pak Apik di tahun 2018 itu saya harus meninggalkan Jakarta dan balik ke Malang. By the way saya di Malang. Saya usaha bisnis F&B Bapak Ibu. Jadi saya punya ada 4 kafe yang lumayan gede di Malang. Pada saat itu Pak Apik juga selalu datang setiap openingnya kafe-kafe yang saya punya di Malang. Dan itu terkena imbas COVID ya. Tutup 3 tutup, ada 1 yang harus tutup juga akhirnya di tahun 2023 kemarin gitu. Jadi saya juga merupakan pebisnis yang terkena dampak juga pada saat itu gitu kan. Nah, kebetulan Mas Apik sama saya masih sering telepon-teleponan. Kita banyak ngobrol di warung kopi kalau Mas Apik pulang ya ke Nganjuk pada saat Natal dan lain sebagainya. Kita sempat ngobrol ngopi, obrolan ringan bahwasanya sekarang itu makin banyak ternyata yang menghubungi Mas Apik pada saat itu untuk minta dibukakan bisnis laundry. Karena surprisingly gitu kan ya, bisnis laundry pada saat itu Mas Apik menyampaikan juga itu tumbuh secara signifikan juga Mas Apik, betul demikian ya. Jadi maka dari itu sebenarnya kami merasa bahwasannya, saya sendiri sih pada saat itu merasa bahwasannya ada sesuatu hal yang belum selesai nih gitu. Jadi kemarin saya coba bisnis di laundry karena saya memang passion sebenarnya kalau di laundry gitu. Nanti saya jelaskan juga kenapa alasannya saya passion gitu. Terus kemudian hingga akhirnya permasalahan laundrypreneur ini ditangkap oleh Apik Management, Bapak Ibu sekalian, yaitu Mas Apik membantu orang-orang yang pengen buka bisnis laundry karena bisnis laundry itu merupakan bisnis yang tahan krisis, yang dari analisisnya beliau dan pengalamannya Mas Apik itu ROI-nya bisa mencapai 3 hingga 7%. Betul demikian ya, per bulan. Betul. Jadi permasalahan ini kemudian ditangkap oleh Apik Management dan disolusikan oleh Apik Management, sehingga akhirnya di situ timbul masalah yang kedua, yaitu banyak orang yang pengen buka bisnis laundry, tapi tentunya bisnis laundry ini kita sadari bersama ya Bapak Ibu. Saya juga merupakan salah satu pengusaha yang juga kesulitan untuk mendapatkan akses informasi gitu mengenai bagaimana sih teknis-teknis atau bahkan fundamental bisnis di laundry deh gitu. Itu saya merupakan salah satu orang yang cukup beruntung pada saat itu saya dekat dengan Mas Apik Primadia sehingga saya bisa langsung dapat informasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi nggak semua kayak saya gitu kan ya. Nggak semua dapat privilege seperti saya yang dekat dengan beliau sehingga saya gather data-data tentang laundry itu sangat open sekali gitu. Sedangkan pada saat itu masih susah sekali. Let's say saya pengen buka bisnis laundry itu saya harus belajar mesinnya gitu kan ya. Mesinnya seperti apa, home itu kayak gimana, komersial itu kayak gimana, kelebihannya akan seperti apa. Terus kalau setahu saya setrika listrik doang, ternyata ada setrika uap, ada apa dan lain sebagainya.
semakin banyak saya belajar, semakin saya ngerasa bahwasanya bisnis laundry ini bisnis yang lumayan kompleks gitu untuk kategori bisnis jasa. Karena banyak sekali perintilannya yang harus kita pahami karena berkaitan dengan jasa which itu related kepada customer experience juga gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya saya bareng sama Mas Apik, saya juga bantuin Mas Apik juga untuk gimana mengakselerasi agar akses kepada bisnis laundry ini jauh lebih mudah. Jadi tidak hanya bisa dirasakan oleh kami aja, saya dengan Mas Apik yang dekat gitu ya, tapi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya Mas Apik pada saat itu, idenya Mas Apik brilian sekali, yaitu untuk sharing di YouTube ya Mas Apik, sehingga menjangkau, mungkin Bapak Ibu di sini juga terjangkau oleh YouTube beliau. Gimana caranya kita bisa memberikan akses informasi mengenai bisnis laundry itu tidak hanya eksklusif untuk beberapa orang aja. Akhirnya adalah satu Apik Management ini yang kemudian dari Apik Management terlahir saat ini ada 400 lebih cabang yang sudah kami bantu untuk inisiasi, dan dari situ kami punya best practices-nya sehingga akhirnya itu nanti bisa pertama mempermudah orang kalau mau buka bisnis laundry, kedua juga meminimalisir kegagalan atas bisnis laundry karena saking kompleksnya tadi sehingga resikonya juga tinggi gitu. Cuma masalah kedua ini juga dari 400 cabang yang ownernya itu berbagai macam tipe gitu ya Pak Apik Primadia gitu kan. Ada beberapa orang yang ada kemudian muncul masalah ketiga, yaitu setelah mereka terjun ke bisnis laundry dibantu oleh Apik Management atau mereka berusaha sendiri kemudian akhirnya bisa memberikan atau bisa menginisiasi bisnis laundry pertamanya, muncul masalah yang ketiga, yaitu ternyata bisnis laundry nggak sesimpel itu gitu. Masalahnya banyak sekali, ribet sekali, dan kemudian akhirnya harus kita awalnya kalau lihat YouTube-nya Pak Apik itu kan semangat banget kita mau kita bikin lagi gitu kan ya. Kita coba bikin usaha laundry dari awal pun nggak apa-apa, semangat kita belajar banget, tonton itu video sampai hafal. Sampai saya kadang malu juga sih ketika ada tamunya Pak Apik itu kalau ngomongin YouTube-nya beliau tuh jauh lebih hafal daripada saya gitu. Itu yang terjadi. Jadi semangat banget, tapi ternyata pas dieksekusi nggak semudah itu ternyata gitu. Ternyata dirasakan banget oleh para pebisnis laundry bahwa wah ternyata banyak banget challenge gitu ya Pak Apik yang perlu dihadapi oleh pebisnis laundry, dan itu bikin mereka tuh mikir. Ada beberapa orang yang tipenya tuh mikir, akhirnya Mas datang ke saya dan sampaikan bahwa Mas bisa nggak sih, saya punya uang, saya nggak mau ribet-ribet gitu kan, saya punya uang, bikin uang saya jadi nambah dari usaha bisnis laundry, udah nggak mau tahu, pengennya tahu beres gitu. Nah itulah yang kemudian menginisiasi bisnis kami, yaitu Less Worry, terinspirasi dari situ, yaitu sebuah konsep bisnis laundry berbasis less worry, yakni mudah, praktis dan gak ribet Bapak Ibu. Nah ini less worry ini artinya mudah, praktis dan gak ribet untuk para investornya atau orang-orang yang mau buka bisnis laundry, as well as untuk para customernya gitu. Jadi less worry ini bersifat dua arah. Kemudian dari less worry itu kami belajar juga pada saat kami menginisiasi bisnis less worry sendiri, kami belajar juga bahwa ternyata banyak loh orang-orang yang seperti yang disampaikan Mas Apik tadi, tertarik sekali untuk bisnis usaha laundry gitu ya, tetapi terbatas dengan mungkin waktunya gitu, mungkin tenaganya, sehingga akhirnya memilih untuk membuka less worry aja gitu, yang lebih praktis dan gak ribet. Kenapa kami sampaikan itu praktis dan gak ribet? Karena di Less Worry kami yang handle semuanya Bapak Ibu. Jadi kami dari branding, strateginya, kemudian lokasi, titik lokasinya pun juga kami yang menentukan. Kemudian kami juga yang handle renov dan instalasinya. Kami punya tim yang khusus untuk riset layanan dan produknya. Kemudian kami juga yang train pegawainya. Dan kami yang siapkan SOP alur kerjanya hingga ke distribusi supply-nya. Jadi kemudian akhirnya dari Less Worry ini muncul solusi untuk para investor di Indonesia gitu ya, yang pengen usaha bisnis laundry tapi duduk manis atau bahkan ikut belajar di kami gitu.
dari sini kemudian akhirnya terlahir Leswori yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Apik bahwa Leswori ini berdiri sebenarnya PT-nya itu bulan Januari ya. Bulan Januari PT-nya berdiri, Februari alhamdulillah sekali kita deal dengan our first investor ada Pak Fadil. Kemudian kami juga launching di Kemang, Leswori cabang 1 kami di Kemang di Jalan Bangkaraya lebih tepatnya Bapak Ibu di bulan Maret tanggal 29. Kemudian gak jauh dari situ di bulan Mei kita deal dengan investor kami yang kedua Bapak Dani itu untuk outlet yang di Cipete. Gak jauh dari situ sebelum opening juga yang Cipete kami deal dengan investor yang ketiga Bapak Yudis gitu ya. Kemudian di bulan Juli kami buka outlet yang kedua di Cipete di tanggal 7 bulan 7 pakai tanggal cantik 7724 gitu ya. Kemudian grand opening di Duren 3 selanjutnya di bulan Agustus. Alhamdulillahnya di bulan September itu kami berkesempatan juga untuk dapat investment dari Pak Yuda, betul sekali. Dan yang mana nanti di bulan Oktober ini insya Allah di tanggal 6 besok sekali gitu ya. Ini ada openingnya cabang milik Pak Yuda di Cipete dan di Tebet maksud saya gitu. Dan insya Allah ada banyak lagi cabang yang nanti menyusul Bapak Ibu. Jadi kurang lebih itu sih Mas Apik tentang sekilas tentang Leswori dan ceritanya sedikit ya sampai progresnya dan lain sebagainya gitu. Oke, boleh diceritakan Leswori ini kan sudah jalan sejak Maret ya Mas Moga ya. Maret terus saya tahu itu kan bahwa kita bukanya pas sebelum Lebaran ya atau setelah Lebaran. Nah pada waktu pas Lebaran kan langsung panen tuh Mas. Itu ada masalah nggak sih? Ada pastinya, kalau mungkin nggak ada, kalau saya ngomong nggak ada kayaknya. Ternyata ada masalah. Jadi buka pas panen itu masalah Bapak Ibu. Jadi di bisnis laundry itu ternyata omset sepi masalah, omset rame juga masalah. Tapi mending rame masalah sih nggak apa-apa ya gitu ya daripada sepi. Nah ini boleh diceritakan Mas. Pada waktu pas opening seperti apa, pas memang ngikutin momentum ya. Jadi biar momentum pada waktu Lebaran, pada waktu dimana ini panen nih, waktu-waktunya panen nih. Nah boleh diceritain Mas. Betul sekali. Jadi yang disampaikan Pak Api tadi betul. Saya sendiri yang membuktikan Bapak Ibu kalau openingnya pas ada momentum itu bisa langsung meledak di bulan pertama bahkan pada saat kita baru opening gitu. Kita overload pada saat itu gitu kan dengan kondisi tim yang baru kita training gitu. Jadi itu sih Pak Apik rata-rata masalahnya nggak jauh-jauh dari SDM ya lagi-lagi ya. Jadi masalahnya di SDM nggak hanya SDM yang sifatnya jadi laundry operator aja Pak Apik, tapi hingga ke pada saat itu ke kepala tokonya. Karena kepala tokonya kebetulan belum pernah pegang usaha laundry juga gitu kan. Jadi kaget at the same time timnya juga kaget gitu kan. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu kita banyak dibantu juga oleh teman-teman yang sudah memang udah pengalaman di dunia laundry, yang juga jadi advisor kami, kemudian jadi tim perbantuan kami jika dibutuhkan gitu-gitu. Nah tapi kalau itu nggak ada, udah pasti mungkin saya sampaikan itu opening yang mengecewakan bisa jadi gitu ya. Karena ternyata banyak sekali miss-nya, banyak sekali. Salah satu contohnya deh, pada saat itu kasir tidak berkomunikasi baik dengan laundry operatornya gitu. Jadi harusnya udah di stop Mas Apik karena harusnya udah lebih ya, udah lebih dari overload, udah kapasitasnya udah melebihi gitu. Tapi masih tetap diterima dan customer kan tahunya dijanjiin hal yang sama gitu kan ya. Nah itu sih rata-rata problem gedenya paling gede di situ. Belum lagi soal administratif Mas Apik by the way. Siap. Soal administratif juga jadi problem pada saat itu gitu. Jadi kalau di kami atas arahan saya juga muridnya Pak Apik juga jadi belajar lewat jurus-jurusnya Pak Apik juga untuk bagi hasil dengan para pegawainya. Tapi ternyata gak semudah itu juga gitu. Bagi hasil ini harusnya secara administratif gak boleh langsung dibagiin. Tapi ketika kita langsung bagiin, tim finance marah-marah sama saya gitu. Mas Moga gak boleh langsung dibagiin.
harusnya tercatat dulu di kami semuanya gitu. Harusnya kita atur dulu di belakang, kemudian akhirnya diserah terimakan ketika memang kami sudah beres dengan administratifnya. Kalau kayak gini kami nggak tahu. Dan kita pada saat itu dari Lessworry pada saat itu harus menanggung beberapa kerugian juga atas bentuk tanggung jawab kami kepada investor karena mau nggak mau, terima nggak terima, karena kita usaha bareng gitu ya. Means ya kita harus tanggung jawab juga sih dengan kita sebagai pengelola gitu ya Mas Hapi. Akhirnya kita harus ya bisa dikatakan nombok pada saat itu karena ada miss di administratif yang tidak ke tracking itu harusnya seperti apa gitu. By administratif itu tidak terbukti gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sebaiknya kalau administrasinya sendiri seperti apa Mas? Karena di pengusaha laundry kan biasanya kan laundry kiloan kan taunya cuman uang masuk, uang keluar. Nah itu kalau umpama untuk kos, untuk biaya selisihnya yaitu untung saya, itu pemasukan buat saya itu biasanya gitu. Nah kalau menurut Mas Moga sendiri gimana itu kalau kayak gitu? Oke, baik. Jadi kalau untuk saya pribadi sebenarnya Mas Apik itu saya punya prinsip bahwa bisnis itu ya tentang finance gitu. Mungkin di tahun ada salah satu juga kegagalan saya pada saat saya berbisnis startup gitu ya. Pada saat itu ada startup lagi booming startup. Mungkin kalau sekarang lagi booming bisnis laundry gitu ya. Kalau dulu lagi booming bisnis startup di mana valuasi dari startup itu kalau kita ngomongin valuasi Mas Apik itu bisa berbagai macam cara gitu. Jadi GMV dari apa sehingga akhirnya para startup ini kemudian akhirnya punya objektif bisnis itu tidak untuk meninggikan net profitnya tapi meninggikan revenue-nya atau GMV-nya gitu kan agar mendapat valuasi lebih. Jadi yang disasar itu adalah tentang traction-nya gitu. Nah kalau saya belajar juga dari kegagalan masa lampau gitu ya bahwa ya kita ngomongin bisnis, kita ngomongin untung. Wah ada Pak Yuda ternyata di sini, saya baru notice. Selamat datang Pak Yuda. Ini beliau investor kami, Bapak Ibu sekalian yang besok kita akan opening. Terima kasih Pak Siap, Yuda. Selamat datang Pak Yuda dan Ibu Eti. Iya betul sekali. Oke, saya lanjutkan, sorry banget. Untuk saya pribadi bahwa bisnis ya tentang financial gitu. Kalau financialnya hijau, oke, kita mau itu bisnisnya nggak kelihatan atau nggak keren atau nggak, definisi keren ini adalah terkenal di sosial media gitu ya. Misalkan katakan di sosial media dia nggak ada terkenalnya dan sebagainya, tapi finance-nya hijau, ya buat saya pribadi ya itu yang keren gitu. Tapi ketika finance-nya merah mau di boost up seperti apapun di luar dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa, ya at the end of the day bisnis lu merah gitu. Nah itu yang saya pegang juga. Jadi untuk administratif tentunya kami sangat perhatikan Bapak Ibu gitu. Jadi kami sampai tidak percaya pada aplikasi yang kami gunakan gitu. Jadi aplikasi POS yang kami gunakan itu kami tes benar-benar bahwa outputnya secara finance-nya itu nyata. Dan ternyata tidak se-reliable itu loh gitu kan. Karena saya sendiri juga dari background-nya dari IT ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa terlalu percaya juga dengan aplikasi. Karena sebenarnya dari aplikasi ini kami pengalaman sendiri tentang bagaimana bug itu bisa terjadi dan lain sebagainya gitu. Jadi kami sampai tes benar Pak Apik gitu tentang bagaimana reliability dari aplikasi yang kami gunakan dan bagaimana outputnya itu bisa kami jadikan acuan atau enggak. Karena kembali lagi kalau buat saya pribadi yang paling jadi acuan saya adalah tentang finance. Kalau saya sampai nggak bisa lihat kesehatan bisnis saya karena tools yang saya pakai itu nggak bisa jadi acuan saya, saya kayak naik mobil tapi nggak tahu bensinnya gitu, speedometernya, kemudian indikator bensinnya nanti kan kayak gimana. Tentunya akan bahaya juga bagi saya. Dari situ sih yang kemudian akhirnya kita bikin ya harus comply gitu Mas Hafiz. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya tadi Mas Moga berbicara terlalu detail ya sebenarnya. Detail banget ini, detail banget. Ini kayak di kelas fundamental bisnis laundry aja ini. Nah, detail seperti ini jadi biar Bapak Ibu juga mengetahui bahwa kita berbisnis itu kan ngejar profit ya, ngejar untung. Ya memang pada waktu bulan pertama hingga bulan ketiga itu kan kadang bisnis memang nggak semulus itu.
bahkan ada yang mengalami kerugian. Meskipun target kami kan bulan pertama adalah yang penting gak nombok, seperti itu. Tapi tadi yang seperti disampaikan Mas Moga itu sebagai indikator. Nanti Bapak Ibu harus punya parameter pada waktu membangun bisnis. Ini waktunya nggak mau ngapain? Kapan sih waktunya kita mau nambah aset, mau nambah investasi lagi, misalnya nambah mesin, mau nambah cabang dan sebagainya. Salah satunya ya di indikatornya, salah satunya di sisi finance tadi. Nah sekarang Mas Moga terkait untuk growth-nya sendiri, customer-nya. Nah boleh Mas Moga di-share terkait pertumbuhan dari bisnisnya sendiri di Leswori seperti apa Mas? Ya, ini kalau ngomongin tentang customer growth, kita juga punya datanya Bapak Ibu. Jadi ini saya share yang paling objektif tentunya tentang pertumbuhan dari awal outlet buka ya. Jadi pada saat itu di tanggal 29 Maret, jadi ini Bapak Ibu customer growth kami. Jadi di outlet kami yang pertama yaitu tepatnya di Kemang. Ini juga sebenarnya dampak dari ini ya Bapak Ibu, dampak dari momentum saya kira gitu. Sehingga akhirnya di bulan April itu kami bisa mendapatkan hingga di 385 total customernya gitu kan. Dan alhamdulillah itu stay. Ada customer barunya tuh langsung melejit karena kita baru buka of course gitu kan. Terus kemudian di setiap bulannya itu kita nggak kurang dari 100 customer yang menjadi tambahan gitu. Dan kemudian dari situ kita assess juga peak days-nya itu di hari Sabtu kalau di kami Bapak Ibu, dan jamnya jam 10. Nah ini yang yang menjadi ini ya insight, mungkin insight juga buat Bapak Ibu bahwa di outlet kami yang pertama di Kemang itu pertumbuhannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu Mas Apik. Oke, jadi Bapak Ibu kalau umpama punya data, punya aplikasi, sebaiknya memang data ini bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu untuk membuat strategi. Makanya kalau saya di kelas Fundamental Business Laundry pun kan salah satu syarat untuk kita membuat promo, membuat ide-ide konten dan sebagainya, pasin. Termasuk cara ngetes kompetitor di hari apa. Nah ini kan cocok nih hari Sabtu kan. Ngetes kompetitor hari Sabtu Bapak Ibu. Ini kompetitor semua yang di sini ya. Oke, Bapak Ibu yang belum punya laundry ada nggak sih di sini? Wah ada ternyata yang belum punya laundry. Keren. Oke, nanti saya ajarin caranya cek kompetitor Bapak Ibu. Oke. Nah, ini coba dilihat Bapak Ibu di sini bahwa ini hari Sabtu dan hampir semua laundry peak days-nya ada di hari Sabtu, di weekend. Ada yang memang orang mau berangkat untuk jalan-jalan, mampir ke laundry dulu, naruh cucian. Kalau perlu pulang dari jalan-jalan dia udah jadi cuciannya. Kalau nggak gitu minggunya ya, minggu selesai karena minggu malam diambil, Senin dipakai untuk kerja, untuk ngantor dan sebagainya. Jadi konsepnya, logikanya seperti itu sih. Jadi ini bisa dilihat. Yang menarik lagi adalah peak hours-nya, jam 10 pagi. Nah berarti jam 10 ada berapa pelanggan tuh, apakah overload atau tidak. Makanya biasanya tips saya kalau ngecek kompetitor sore-sore jam 4 sore. Ada berapa cucian yang belum kecuci itu bisa kelihatan. Cucian yang sedang dicuci maupun yang mau masuk. Makanya ngetes kompetitor biasanya di Sabtu sore, jam 4, jam 5 sore. Kalau Bapak Ibu sebagai yang punya laundry tiba-tiba ada yang ngetes, ya itu berarti yang ngetes calon kompetitor Bapak Ibu ya, siap. Jadi udah ada ciri khasnya seperti itu. Nah itu langsung bisa melihat konsepnya seperti apa. Nah data-data seperti ini Bapak Ibu bisa tarik tiap bulan. Karena biasanya kalau Bapak Ibu sudah berjalan 3 tahun itu lebih enak lagi. Tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa. Bulan apa yang kira-kira paling rendah. Misalnya rendah itu misalnya di bulan pas anak masuk sekolah misalnya. Atau di musim kemarau misalnya. Nah itu Bapak Ibu langsung dapat poin nanti di situ. Makanya di timnya Mas Moga tadi kan, Mas Moga kan memang backgroundnya adalah IT. Jadi beliau sangat data banget. Data analisanya juga oke, data drivernya juga oke dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah ini contoh aja Bapak Ibu bahwa kita punya data memang harus diolah. Dan diolahnya akan seperti apa, yaitu tergantung Bapak Ibu akan ngolahnya seperti apa. Sayang banget data cuma disimpan, nomor telepon juga cuma disimpan tapi nggak pernah di broadcast message, nggak pernah dikasih informasi ada promo dan sebagainya. Seperti itu. Nah sekarang Mas Moga boleh bercerita tentang menentukan target market juga ya. Boleh nanti sharing terkait menentukan target market juga. Karena waktu terbatas Mas Moga agak cepat berarti. Ya ini kayaknya penting banget ya, target marketnya akan seperti apa dan sebagainya. Boleh Mas, silakan Mas Moga. Oke, boleh sampaikan dulu visinya, boleh. Ya, sebelum saya menentukan target market, mungkin saya kepengen share juga tentang visinya. Jadi visi ini sangat relate sebenarnya dengan target marketnya gitu ya.
Jadi visi kami di Leswori itu sebenarnya simple. Ini yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa saya cukup passionate di bisnis laundry gitu kan. Karena saya tahu sendiri, jadi ibu saya di kampung juga saat ini sudah sendirian gitu ya, ditinggal bapak almarhum gitu kan. Dan beliau itu masih suka nyuci gitu, masih suka nyuci sekali. Kemudian saya punya istri dengan 2 anak gitu kan. Saya tahu, dan istri saya dulu kerja gitu Bapak Ibu. Istri saya dulu kerja dan sebagai seorang suami yang baik kira-kira ya. Cie. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya kira-kira? Tepuk tangan Bapak Ibu. Bercanda. Jadi pada saat itu saya ngelihat istri itu cukup kewalahan karena dia pulang dari pada saat itu saya masih berkediaman di Pamulang gitu ya, di Tangerang Selatan, dan istri kerja di daerah Tanah Abang which pakai KRL by daily gitu kan. Dan saya lihat betapa capeknya istri ketika pulang gak bisa langsung istirahat gitu, karena tetap harus ngurusin pakaiannya. Seperti itu dulu awalnya tuh seperti itu. Kemudian akhirnya sampai kita punya anak 2, kemarin pas waktu kita mau nge-launching Leswori itu semenjak saat itu saya minta istri untuk laundry aja, udah laundry aja, kamu laundry aja setiap hari gitu. Jadi sampai di titik kita mau launching Leswori, saya kepikiran buat beliin dia mesin cuci. Terus kemudian saya suruh, oke, semuanya kamu sekarang yang laundry kamu sendiri gitu. Jadi saya minta dia laundry sendiri di rumah, buat saya pengen tahu dia pakai stopwatch gitu, mulai nge-laundry, terus kemudian nyuci sampai kemudian pengeringan, setrika, hingga dilipat, kemudian masuk ke dalam lemarinya anak-anak, lemarinya saya, itu kurang lebih waktu yang dihabiskan oleh istri saya itu 1,5 jam. Setiap hari. Jadi kemudian akhirnya kami berpikir bahwasannya di sini saya tuliskan bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian yang punya laundry, sebenarnya our work is a beautiful contribution to society, making life easier and more meaningful for those we serve gitu. Kemudian we are building formula to make laundry care effortless and accessible, supporting families by offering reliable, high quality and convenient washing services. By freeing up valuable time, we help families focus on what matters the most, spending time together and enriching their daily life. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga, saya pakai visualisasinya, ada ibu-ibu dengan anaknya. Jadi bayangkan kalau 1,5 jam setiap harinya itu bisa dimanfaatkan oleh para mama-mama, para ibu-ibu gitu kan ya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sekedar family time, quality time mungkin, atau bahkan untuk ngajarin anaknya, untuk ngobrol dengan suaminya, dan banyak lainnya gitu. Di buku Atomic Habits kebetulan saya juga baca bahwa di situ tuh tertuang bahwa 1% improvement yang konsisten setiap harinya itu lebih oke gitu daripada yang satu tapi cuma 1 kali doang. Jadi misalkan kita membaca buku, kita ngabisin banyak buku dalam 1 hari sampai gak tidur katakan ya, tapi cuma satu hari doang, kata James Clear itu kurang oke. Yang justru malah terbukti berimpact adalah mungkin Bapak Ibu spending waktu dalam 1 hari, let's say 10 menit untuk baca buku tapi konsisten setiap hari gitu. Itu di buku Atomic Habits. Jadi kami percaya bahwa kita semua pelaku industri bisnis laundry itu akan memudahkan pekerjaan atau at least pekerjaan para mama-mama gitu ya, sehingga akhirnya bisa berdampak pada kualitas hidup masyarakat di Indonesia pada umumnya gitu. Jadi misi kami kurang lebih itu, kita pengen take over worry para mama-mama itu melakukan laundry-laundrynya gitu kan ya. Udah biar kita aja yang laundry, Bapak Ibu spending waktu ke hal-hal yang lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian saya lanjut Mas Apik, ini soal market size gitu ya. Jadi ini saya share semuanya, buka-bukaan di sini gitu ya. Ini tentang hasil pemikiran saya bahwa family with working wife itu tend to be busier ya. Jadi tendensinya mama-mama itu kalau mereka kerja gitu kan ya, itu pasti lebih sibuk gitu. Jadi kalau saya berpikir bahwasannya mereka-mereka yang suami istri bekerja gitu kan ya, akan lebih chance-nya itu akan lebih tinggi untuk
tipe keluarga ini nge-laundry gitu daripada yang enggak gitu. Maka dari situ saya tentukan untuk coba ngitung how big is the market gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sama saya ini sedang ngejar market berapa gede sih gitu kan. Jangan sampai kalau kata Pak Apik nanti tiba-tiba besoknya ada kita buka sebelahnya gitu kan. Ternyata ada yang baper misalkan katakan. Sebenarnya dari sini saya pengen ngajak Bapak Ibu berpikiran lebih terbuka lagi. Baik kita tahu juga by data itu sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngitung sebenarnya berapa sih orang yang living in city area. Jadi karena kenapa kok di perkotaan? Karena orang-orang yang tendensinya di perkotaan itu faktor ibu-ibunya bekerja itu jauh lebih tinggi. Terus yang kedua lebih padat juga dan mereka jauh lebih pengguna layanan laundry yang lebih tinggi daripada di pedesaan gitu. Kemudian dari situ saya coba untuk ngitung berapa sih wanita yang udah menikah dari situ. Terus kemudian yang ketiga saya hitung juga berapa yang wanitanya bekerja dan dari situ kita coba hitung untuk total market size-nya. Bapak Ibu ini tentunya saya disclaimer dulu, tentunya ini adalah perhitungan yang saya lakukan. Feel free untuk melakukan sendiri dan belum tentu ini benar juga gitu ya. Jadi feel free ini sebagai insight aja, kira-kira seperti itu. Dan pertama yang saya lakukan adalah counting person living in city area. Jadi kalau by data BPS itu ada 56,7% dan trennya tuh increasing. Di data BPS itu diprediksi bahwa di tahun 2045 ya, itu jumlahnya akan setara di 70% dari total populasi di tanah air gitu. Atau mencapai lebih daripada 153 juta. Kalau kondisi saat ini di tahun 2020 data ini kita tarik gitu kan ya, ada 153 juta orang yang hidup di perkotaan. Kemudian saya coba juga buat ngitung, kemudian dari situ berapa persen sih populasi wanita, ada 49%. Terus dari situ kita hitung juga wanita yang menikah ada sekitar 69%. Jadi bisa didapatkan juga data 52 juta married woman. Kemudian dari situ saya hitung lagi persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin ya. Yang di perkotaan, yang perempuan yang bekerja itu ada 47,05%. Jadi kalau saya ambil dari situ ada 24 juta ternyata wanita di perkotaan di Indonesia yang mereka itu sudah menikah dan bekerja gitu. Nah setelah itu saya coba untuk ngitung total marketnya karena kalau mama ini dia nge-laundry, nggak mungkin dia nge-laundrynya sendirian kan gitu ya Bapak Ibu. Pasti nge-laundrynya bareng sama keluarganya. Dan sebenarnya saya coba hitung average family member itu ada 3,9 per family means sepasang suami istri dan 2 orang anak. Rata-rata seperti itu gitu kan ya. Nah itu ada 96 juta yang saya asumsikan setiap satu orang ini ada 1 kilogram aja bajunya setiap hari ya, baju kotornya ya. Kemudian saya kalikan selama setahun dan saya kalikan ini per kilo. Per kilonya cuma 7.000 aja gitu ya. Saat ini nah kita dapatkan ada ternyata Bapak Ibu ada 246 T surprisingly di Indonesia gitu. Kalau kita tarik ke dalam market size gitu ya, possible addressable market saya kira nggak perlu dihitung. Kita masukkan aja 246 itu sebagai total addressable marketnya. Less worry sendiri itu kita sasar marketnya middle to high. Jadi dari situ kemudian akhirnya kita bikin serviceable addressable marketnya. Belum ya? Oh sorry. Iya. Ada ya ini ada 246 T di total addressable marketnya. Serviceable addressable marketnya itu kira-kira ada 21,7% based on data BPS, ada 20,5% itu yang kelas menengah dan 1,2% kelas atas gitu ya. Dan kalau semisalkan kita semua ambil 10%-nya aja itu masih 5,3 T total market size-nya. Jadi lewat market size yang segini gede gitu ya, saya kira saya juga nggak akan makan ini sendirian sih gitu ya Pak Apik ya, sehingga saya pengen share. Kemudian saya juga alhamdulillahnya ikut terlibat juga pada saat Pak Apik berangkat ke beberapa negara. Pak Apik ngajak saya juga dan saya memang lihat Bapak Ibu di China lebih tepatnya ya Pak Apik,
Itu kemarin kita expo di China, kita ke sana juga. Saya juga menyaksikan betapa China itu sangat excited dengan dunia bisnis laundry-nya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa gabung ke Expo Laundry yang diadakan oleh PT MAS gitu ya di G-Expo. Nanti coba Bapak Ibu lihat, nanti di sana juga ada beberapa produser mesin gitu ya yang udah mulai canggihnya luar biasa. Dan itu nanti yang jadi pertanyaan di saya adalah pada saat saya ke sana ke China itu mereka invest sebegitu gede, kalau nggak salah pada saat itu kapasitas produksi mesinnya hingga 3.000 atau 30.000 gitu ya Mas Hapi ya per hari Bapak Ibu, dan ada 30 negara kalau nggak salah yang diundang bareng kita juga. Sebenarnya bisnis laundry ini nggak hanya di Indonesia tapi di dunia juga dilihat sebagai bisnis yang oke gitu, turns out ya. Dan itu semakin memberikan kepercayaan yang tinggi kepada saya, yang saya juga mungkin ingin undang juga Bapak Ibu, ingin saya ajak juga gitu kan untuk ikut semangat juga berkontribusi di dunia laundry, karena selain dunia laundry ini punya impact yang oke, jadi impact yang mulia menurut saya sendiri ya, tapi juga ada uangnya. Itu poinnya sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi Mas Apik sampaikan juga kalau sekarang Apik Manajemen itu baru bantuin 400 outlet, kalau 246T itu tadi saya translatekan ke dalam kapasitas produksi, let's say satu outlet 5 stack gitu ya, 5 stack mesin dengan per stacknya per hari 50 kg ya Pak Apik ya, minus 250 kg itu akan membutuhkan 386.000 outlet untuk makan habis 246T itu. Kurang lebih itu. Jadi marketnya kira-kira seperti itu Pak Apik. Kayaknya kalau 386 ini juga less worry doang nggak mungkin kan? Iya. Oke. Sekarang kira-kira bagi Bapak Ibu semuanya yang Bapak Ibu lihat, kira-kira laundry di Indonesia ada berapa Bapak Ibu? Kira-kira aja. Kira-kira aja, iya. Saya aja dulu di asosiasi laundry selama 2 periode, saya nggak pernah bisa ngitung. Karena kadang hari ini buka besok tutup gitu Bapak Ibu, itu juga susah itu. Itu juga susah. Pemerintah pun juga kalau kita nanya misalnya di level sampai ke kelurahan aja, kecamatan juga bingung. Berapa sih angka yang layak? Karena memang seharusnya kita harus kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan data itu. Jadi setiap kalau memang OSS yang Go ID itu bisa jalan, NIB itu bisa jalan, seharusnya pemerintah sudah dapat data itu. Semua yang buka usaha termasuk yang UKM maupun yang mikro pun itu kalau ada NIB, pemerintah udah gampang kalau ditanya oleh wartawan misalnya, data itu ada. Jadi bukan malah kita-kita ini yang mencari data, bukan kita-kita ini yang sumber ngasih data. Ini tadi data dari Mas Moga menarik banget Bapak Ibu, dari teman-teman di Less Worry, bahwa angkanya gede banget. Berapa T tadi? 5T. Kayaknya ini laundry kiloan ngapain sih bahas TT segala. Nah ini beda levelnya. Makanya saya mengajak teman-teman di Apik Manajemen maupun alumni kelasnya Apik Academy untuk gabung di Apik Community. Karena di Apik Community memang kita rencananya mau akan bikin event tiap bulan. Kita memang mau komitmen. Mana Mbak Safira, ada nggak Mbak Safira? Mbak Safira lagi di sini kah? Hilang, lagi di luar. Nah Mbak Safira, jadi Apik Community sekarang saya, kalau Bapak Ibu nonton di Instagram saya mulai aktif keliling dengan Apik Roadshow-nya. Kemarin kita sudah di 2 kota, di Surabaya dan Jambi, lumayan bagus antusiasmenya. Akhirnya kita masukkan di Apik Community. Jadi Apik Community sekarang masih eksklusif untuk klien kami di Apik Manajemen maupun alumni dari kelasnya FBL maupun DLO Apik Academy ya, seperti itu. Jadi untuk kita ngumpul bareng membahas hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada diskusi yang produktif untuk kita, bukan sekedar gimana nih saya dipepet ya misalnya kayak gitu-gitu ya. Ya itu sudah biasa, itu udah pasti kita akan laluin. Tapi ada hal yang besar banget yang memang kita nggak bisa jalankan sendiri. Termasuk yang sering saya sampaikan di kelas, bahwa Bapak Ibu bayangin 10 tahun yang lalu orang datang ke laundry mungkin marketnya paling sekitar 10%, 20% orang datang ke laundry. Bayangkan sekarang 2024 itu marketnya bisa jadi di Indonesia itu sudah 60%, 70%. Jadi gede banget. Makanya kenapa laundry semakin besar, semakin banyak dan akhirnya rame juga. Karena marketnya kebentuk sudah. Nah agar market semakin kebentuk ya kita sebagai pengusaha laundry membuat gaya hidupnya menjadi berubah.
Seperti istrinya Mas Moga tadi, dari nyuci di rumah akhirnya ke laundry saja. Gitu ya. Budayakan malas mencuci Bapak Ibu ya. Malas mencuci di rumah maksudnya. Mencucilah di laundry, biar kita beresin itu di laundry. Gitu Mas Moga. Betul sekali. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Moga? Atau kita langsung tanya jawab aja dulu sebelum ditutup. Ada waktu berapa menit panitia? Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari sharingnya Mas Moga? Nah boleh pertanyaan pertama dulu. Karena Ibu bertanya dapat goodie bag dari Unilever Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tadi kan hitungan angkanya dan sama bikin coding ya. Nah pertanyaan saya adalah, saya baru mau buka. Karena saya butuh daripada saya nge-laundry. Kemudian saya punya laundry sendiri. Siap, yang mantap. pertama harga yang kan saya nonton punya Mas Apik itu dari yang mereknya miring. Terus saya bikin program untuk anak pesantren, saya kasih diskon bahkan gratis untuk yatim piatu gitu ya. Nah baiknya nih kalau kayak gitu sebaiknya ada hari tertentu nggak sih Mas Apik untuk programnya. Dan yang kedua ajak teman berdua, bertiga bayar 2 atau berdua bayar 1 tuh sampai saya catat tuh programnya Mas. Siap. Sama bayar pakai doa ya kayak gitu ya. Nah yang pertama yang saya tanya, pada saat saya mau buka laundry modal terbatas nih ya kan, lebih baik kita pakai yang mesinnya apa. Yang kedua tadi kan Mas bilang Mas banyak stak-staknya tuh. Yang ketiga harga, sedangkan tempat saya kanan kiri nempel kayak jamur 7.000. Nah saya pribadi mau 6.000, menurut Mas Apik gimana nih gitu. Terus yang ketiga project-project yang tadi kayak program anak pesantren gratis untuk hari Jumat Berkah atau yatim piatu gitu ya. Dan saya bikin program nyuci seragam perlengkapan sholat gratis. Itu gratis di Jumat. Siap. Nah apakah itu program itu di tiap-tiap bulan aja atau terus gitu? Siap. Nah yang keempat kan banyak Bu. Iya, Siap, saya nggak catat ini Bu. Pertanyaannya 6.000 atau 7.000 gitu. Itu makasih Mas Apik ya. Iya. Akhirnya doa saya terkabul bisa ketemu langsung. Oh siap, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Fari. Ibu Fari dari? Saya dari Gandaria City, kebetulan saya buka bimbel. Nah bimbel saya pindah ke rumah, nah ruko saya kosong. Akhirnya saya mau buka laundry aja deh. Buka laundry, siap. Jadi pertanyaannya, diberondong semua ini tadi. Saya juga sampai lupa yang mana yang saya harus jawab duluan. Oke, kenapa? Harga jual. Harga jual saya kalau buka pertama itu memang kita sesuaikan dengan produk penetrasi dulu. Produk penetrasi di laundry adalah laundry kiloan atau cuci lipat. Biasanya kita ikutin market yang sekitar. Jadi kalau harga sekitar rata-rata 7.000, 8.000 kita ikutin yang mana? 7.000 kah atau ke 8.000 kah? Kalau memang branding kita belum kuat dan sebagainya, kita ikut harganya yang di bawahnya, yang 7.000-nya tadi. Kalau ada 8.000, 7.000 kasih rata-rata. Makanya radius yang kita bisa lihat, radius untuk mempelajari itu biasanya radiusnya 2-3 km. 2-3 km kita lihat laundry-laundry ada yang di jalan raya, di dalam gang dan sebagainya, kita coba survei. Itu harganya berapa? Produk penetrasi yang paling gampang. Paling gampang ditiru apa? Misalnya kayak gitu, paling gampang ditiru. Jadi produk penetrasi adalah produk yang paling gampang ditiru dan biasanya profitnya kecil. Itu adalah laundry kiloan. Jadi orang buka di rumah pun kan bisa laundry kiloan. Kita ikutin dulu, itu harga. Makanya harga 7.000, 8.000. Nanti setelah itu baru dihitung HPP-nya berapa dan sebagainya, masuk enggak dan sebagainya. Karena kapasitas ibu sehari 10 kilo sama yang sehari 100 kilo pasti beda. 10 kilo sehari sama 200 kilo sehari beda. Karena pemakaian deterjennya ibu beli 1 bulan kan biasanya beli deterjen kan gak eceran. 1 bulan. Beli 1 dus sama beli 5 dus kan pasti beda harganya. Nah itu kan akan mengurangi HPP misalnya seperti itu. Itu contoh paling gampang di sana. Terus yang kedua tadi promo dulu ya, saya bahas promo. Promo kalau untuk pesantren gratis atau yatim piatu gratis. Saya kasih ide Bu, promonya kalau memang seperti itu ada dalam hal agama Islam misalnya, bisa ngapalin surat apa dia gratis Bu. Ya dia setoran surat gitu, surat apa gitu gratis. Ada klien kami kayak gitu. Jadi sampai dibikin banner setoran surat ini gratis misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi ide. Kalau saya di laundry-laundry pesantren yang kami dampingin memang rata-rata bukan di luar. Karena rata-rata memang yang ngelola si pesantrennya. Kalau yang ngelola pesantren enak. Kami sudah bisa menghitung kira-kira HPP-nya berapa, profitnya berapa. Makanya saya langsung tembak kalau laundry yang ada di pesantren, bukan di luar ya. Itu saya langsung tembak profit 50%. Langsung saya tarik profitnya.
Misal nih sampai anaknya harus bayar SPP lah, dimasukkan SPP. Jadi dengan adanya laundry pesantren yang kita setting sebagus itu, bagaimana caranya kita memberikan solusi yang biasanya kalau di pesantren itu masalahnya kan baju ketuker, nggak tepat waktu, ya rata-rata sih di manajemen ya. Nah, kalau ibu ngelihat YouTube saya yang pesantren di Jogja, 1.700 santri yang harus saya selesaikan sehari, itu sebelumnya 5 tahun nggak pernah selesai sebelumnya. Dikerjakan 16 laundry dan itu seminggu baru selesai cuciannya. Dan dengan 16 laundry standarnya beda. Nah dengan sistem yang kita terapkan, kami invest agak gede dikit, tapi dalam investnya lumayan. Tapi kami targetkan 14 bulan balik modal. Karena captive marketnya. Karena udah jelas 1.700 santri kali 200.000 udah berapa? 1.700 kali 200.000 berapa? 340 juta. 340 juta kalau kita ngambil profit 50%, 170 juta. Kalau kita invest 1,7 M, 10 bulan balik modal. Misalnya kayak gitu, sesimpel itu. Dan itu kita udah jalankan. Termasuk yang paling susah sebenarnya bukan masalah modal kalau di pesantren. Yang paling masalah biasanya lebih ke manajemen. Kalau ada asrama A, asrama B, jemputnya kapan, ngirimnya kapan, biar baju nggak ketuker gimana. Nah itu biasanya di sisi manajemen. Itu tadi ide di sisi promo. Terus pertanyaan ada 2 lagi, apa itu Bu tadi? Saya lupa. Iya, ya dimusuhin Bu itu Bu. Iya. Sebenarnya masalah musuh atau tidak, Ibu sebaiknya ikut kelas FBL deh. Karena ya bukannya apa-apa, jadi biar mindsetnya kebuka. Jadi di kelas Fundamental Business Laundry ini kan packaging untuk para pengusaha laundry baik yang sudah mulai maupun yang belum mulai biar dapat mindset yang berbeda, strateginya bisa dijalankan. Kecuali Bapak Ibu pengen belajar tentang bagaimana mengoperasikan mesin, memilih mesin yang front loading seperti apa, maintenance mesinnya seperti apa, cara nyetrika satuan gimana, lah itu ikut kelasnya Daily Laundry Operation, DLO namanya. Kita ada kelas 2 kelas yang paling sering diminatin adalah FBL dan DLO. Kalau FBL lebih ke strategi, termasuk strategi harga 10.000 10 kilo Bu. Menurut Ibu untung apa rugi? Nyuci 10 kilo 10.000. Kenapa? Untung. Oh baru buka, menurut Ibu buka 18.000. Ini 10.000 10 kilo Bu. Untung nggak Bu? Siapa yang rugi? Akhirnya ragu nih, gini. Nah itu ada, nanti aja 1:30 kalau memang mau dibahas nanti kalau memang ada waktu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi menentukan harga, apakah itu akan membuat tetangga ini dan sebagainya, apakah memang kita buka laundry aja, baru buka laundry aja loh, tetangga udah gak suka Bu. Apalagi harganya dihancurin, lebih gak suka lagi, misalnya kayak gitu. Jadi harus dikondisikan bahwa mental kita harus kuat dulu nih, karena suatu saat ibu juga akan dipepet orang lain. Pada waktu ibu buka dan ibu rame, ya karena ada ibu buka, ibu rasanya gimana nanti? Menggondok ya sudah itu yang dirasain tetangga ibu mungkin. Jadi bagaimana mengkondisikan bahwa kalau kita bisnis memang kita siap kompetisi Bu, intinya itu sebenarnya. Kalau nggak siap kompetisi, nggak siap untuk ada persaingan, mending nggak usah bisnis sekalian. Makanya itu yang sering saya sampaikan. Makanya bukan berarti wah enak Mas Apik sekarang kan buka cabang di mana-mana. Saya dulu di asosiasi laundry loh, sampai sekarang Apik Laundry saya cuma 1. Setiap saya mau Apik Laundry mau buka, ternyata itu member saya. Masa mau buka di sampingnya member, Mas Apik emang nggak ada tempat lain. Ya udah buka sini, nggak ada lagi, susah. Nah itu yang jadi masalah dilema ya Pak Bu ya. Akhirnya pakai brand yang lain. Itu contoh. Nanti bisa diskusikan konsepnya seperti apa. Tapi kita bikin happy aja bahwa bisnis apapun memang ada susahnya, ada pusingnya seperti Mas Moga tadi sampaikan. Pada waktu omset lagi rame banget, tiba-tiba membludak cuciannya. Ternyata pegawai nggak pinter-pinter nyetrika juga nggak bisa, nggak cepet. Terus tiba-tiba pada waktu rame cuciannya pegawai resign semua. Itu masalah-masalah baru. Saya kasih tahu dulu Bu, biar Ibu siap-siap nanti usaha laundry jadi apa enggak gitu aja sih. Gitu, apa lagi Bu pertanyaan berikutnya? Tadi itu ya, modal kan saya tonton modal. Mas Apik kan 100 satuan juta iya. ya. Nah, ada 5 juta kemarin. Nah itu dia
yang 5 juta sih udah tonton juga. Nah kira-kira kalau kayak pemula gitu, saya lebih baik di yang mana? Itu pertanyaan terakhir Mas. Oke, kalau saya selalu berbicara, kalau di Apik Management nggak pernah nanyain ibu mau budget berapa untuk ngambil paket di kita. Yang kita tanyain ibu targetnya mau berapa. Target mau omset berapa, profit mau berapa. Baru kita bisa hitungkan modalnya berapa. Kalau ibu targetnya misalnya saya pengen omset saya per hari 500.000. Ya beda dengan yang target omsetnya per hari 1 juta. Cara mainnya udah beda. Makanya dari target inilah baru kita breakdown. Titiknya di mana, kompetitornya siapa, terus kita akan cara mainnya seperti apa, terus nanti equipmentnya apa, mesinnya harus mesin apa aja. Tim yang harus kita siapin apa, apakah kiloan aja? Enggak kan, main kita kan enggak di kiloan. Nanti ujung-ujungnya kemana? Cuci lipat kah? Kesatuan? Satuan mau spesialis apa? Spesialis sepatu kah? Spesialis helm? Spesialis bed cover atau apa? Nah itu breakdownnya ke sana. Jadi lebih baik ibu tentukan dulu target omsetnya mau berapa, profitnya mau berapa, baru kita bisa breakdown, kita bisa obrolin untuk modalnya berapa. Karena jangan sampai ibu punya ruko itu kalau disewain sebenarnya per bulan 10 juta misalnya. Ternyata ibu buka laundry per hari omsetnya 500.000. Profit sebulan ternyata ibu profitnya ternyata cuma 7 juta. Saya mending sewain kok Bu daripada buka laundry. Misalnya kayak gitu. Itu contoh aja ya. Jadi cara banggain seperti itu. Ya, karena banyak jebakan dikala kita buka bisnis kalau di tempat milik sendiri. Kadang nggak dihitung sewanya. Nah ini bahaya banget. Itu sih poinnya. Mudah-mudahan kejawab ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan mungkin? Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Ibu. Last question, yes. Boleh yang depan aja, Ibu nanti Bu. Sebentar Bu, itu Bu Ani ya, Happiness ya? Oke, yang depan. Ibu sering tanya ke saya itu kayaknya. nanti boleh. 12:30 saya masih ada lagi kok materi, boleh sharing. Baik, silakan. Terima kasih, selamat pagi sebelumnya. Selamat pagi. Saya Pak Albert dari Bekasi. Yes, Pak Oke. Albert. Jadi yang saya mau tanyakan tadi ada pembahasan mengenai segi administrasi, administratif, ya kan, dari Mas Moga. Yeah. Mas Moga pakai aplikasi yang mungkin ke sebagian besar kita semua pengusaha laundry pasti pakai aplikasi, ya pasti pakai aplikasi laundry. Dan tadi Mas Moga bilang pasti ada glitch-nya di situ kan. Nah, apakah kita harus benar-benar menyiapkan satu tersendiri, laporan kita tersendiri secara apa, maksudnya kita membuat laporan tersendiri lah, mungkin by buku kas atau apa gitu kan, untuk kita compare dengan aplikasi ini tersebut gitu. Itu yang pertama ya kan. Terus yang kedua, untuk permasalahan tampilan ya, tampilan dari laundry itu sendiri, saya pernah nonton YouTube-nya Pak Apik, kalau semakin kita banyak pakaian kotornya semakin bagus gitu kan, kelihatan semakin rame gitu, salah satunya. Betul. Tapi apakah itu akan mempengaruhi, karena kan tampilan orang, customer akan melihat, ih kok tatanannya kurang rapi ya gitu kan. Nah kan, apakah pengaruhnya seperti apa gitu? Itu yang mungkin akan saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Albert, tanya bagus sekali. Jadi yang pertama soal finance ya, soal administrasi ya Pak Albert ya. Betul sekali Pak Albert. Jadi kalau kami juga menggunakan pada awalnya kami tes dulu reliability-nya gitu. Jadi apapun aplikasi yang nanti Pak Albert pakai untuk di laundry-nya gitu kan, saya sarankan perlu dites gitu. Agar at least kalau misalkan ada glitch-nya itu dalam rentang berapa persen gitu. Jadi sehingga akhirnya Pak Albert sendiri ada ukuran nih, kalau misalkan nanti ada glitch paling nggak lebih dari segini gitu, let's say gitu. Jadi yang pertama memang kalau saya sarankan tetap harus diadakan tes gitu ya. Jadi tes bareng. Nah selama ngetes ini karena kita butuh benchmarking between mana yang benar mana yang glitch gitu kan. Nah itu dicatat manual. Entah manual atau sebenarnya ada aplikasi yang sudah di keluaran. Ada banyak aplikasi yang sebenarnya sudah bagus dan dipakai dan reliable Pak, tapi harganya biasanya mahal gitu kan ya. Nah itu menjadi pilihan oleh Pak Albert yang bisa dipilih akan seperti apa. Kalau kami bahkan detailnya pun gitu Pak ya, kami print out nota itu 2 gitu.
Jadi satu emang buat customer, satu buat tim kami gitu. Sehingga nanti itu bisa dicatat dan dikomparasikan mana yang benar gitu. Kalau manual atau kadangkala human processes itu nggak jauh lebih kalah juga kalau dengan teknologi. Kalau teknologinya nggak reliable kan gitu ya Pak. Jadi kita perlu tes itu dan pastikan juga bahwa at least kalau Pak Albert mau only pakai satu mekanisme aja gitu kan. Pak Albert tahu bahwa harusnya range-nya itu nggak lebih dari segini loh gitu. Bedwin ya mungkin 5% atau berapa persen gitu kan katakan. Jadi itu yang nanti bisa jadi acuannya Pak Albert. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya sendiri adalah ketika saya sebagai seorang pebisnis nggak tahu angka-angka yang menjadi kebenaran, yang menjadi acuan gitu kan. Saya ngerasa kayak kehilangan arah nanti dari situ gitu. Ya itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama Pak Albert. Dan yang kedua tentang tampilan gitu kan ya. Apakah berpengaruh? Sebenarnya kembali lagi ke target marketnya menurut saya Pak Albert gitu. Jadi target marketnya mau yang seperti apa gitu. Kalau kami di Lessworry yang mid to high gitu kan, kami ada satu role sendiri yang kerjanya dia itu adalah nyari tahu customer experience-nya gitu. Bahkan tidak hanya sampai di titik tampilan aja gitu. Parfum ruangannya pun kita pikirin Pak Albert gitu. Jadi kalau mungkin kita masuk ke mall ada parfumnya roti, bakery gitu kan, itu kan ini banget ya. Iya udah langsung lapar kalau kata ibunya. Pengen banget kita beli gitu kan. Nah di laundry juga demikian sih. Kita coba riset gitu. Apa sih yang customer experience seperti apa sih. Bahkan kita aja as simple as pintunya kalau di Lessworry, kalau Bapak Ibu ke Lessworry gitu ya. Pintunya itu kita pakai pintu otomatis gitu. Sehingga customer yang bawa laundry dari awal gitu kan. Itu dia gak perlu kerepotan buka pintu. Jadi langsung otomatis dia buka sendiri gitu kan. Nah itu juga sampai sebegitu detail kami memikirkan tentang customer experience-nya gitu. Sehingga merujuk pada customer experience tentunya harus tahu dulu karakter pelanggannya. Jadi mesti profiling karakter pelanggannya by behaviornya si karakter pelanggannya gitu kan. Terus kemudian itu ditranslatein lagi ke dia itu akan bisa kalau kami ada matrix namanya customer lifetime value gitu kan ya, CLVT bisa dicari sendiri gitu kan, yang kami bisa tahu bahwa satu customer tuh nanti dia bisa menghasilkan berapa sih untuk satu laundry gitu kan, sehingga kami bisa ngukur kalau kita invest customer experience dengan experience segini mahal gitu kan, is it worth it or not gitu. Nah itu pun juga kami perhitungkan, kira-kira seperti itu Pak Albert. Siap. Semoga menjawab Pak. Siap, sudah Pak, sudah diwakili ya Pak. Oke. Sudah sepertinya sudah selesai ya Bapak Ibu untuk sharing. Waktunya sudah habis, kalau memang nanti mau sharing lagi saya ada sampai sebelum jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu kalau mau istirahat dulu, 12:30 kita ketemu lagi. Saya ada sharing session, kalau Bapak Ibu mau tanya jawab boleh. Resmi nggak resmi, sebenarnya nggak usah resmi kayak gini. Ini kayak kadang canggung saya kayak gini. Seperti itu. Nah intinya Bapak Ibu tadi Mas Moga sudah menyampaikan bahwa bisnis laundry masih oke banget, tergantung target marketnya lagi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tampilan seperti Lessworry ya jangan buka di daerah kampus juga. Karena anak kampus sudah takut duluan mau masuk. Ini kayaknya AC mahal dan sebagainya. Jadi sesuaikan dengan target market, termasuk tadi Pak Albert yang memang cucian ditumpuk-tumpuk enaknya gimana. Kalau anak-anak kampus malah seneng, cucian ditumpuk berarti rame nih laundrynya. Nah tergantung target marketnya siapa. Laundry gratis bayar pakai doa pun juga sama, belum tentu berhasil kok di Lessworry. Karena marketnya menengah ke atas, orang menengah ke atas sudah takut duluan. Ini jangan-jangan nggak dicuci kalau laundry gratis, misal kayak gitu. Nah hal seperti itu kita harus pahami bahwa kita mau di mana bikin strategi ini. Marketnya siapa? Makanya tadi yang disampaikan Mas Moga adalah target market kita harus spesifik. Siapa sih target market kita? Apakah kita ngikutin kompetitor kita, tetangga-tetangga kita, atau kita punya market sendiri? Nah ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah detailnya nanti akan lebih saya sampaikan pada waktu Innovation Summit di nanti tanggal 9-10 Desember. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arief sebagai Ketua Pelaksana bahwa di Laundry Innovation Summit nanti Pak Coach Tom kita titipin untuk menyampaikan materi tentang leadership termasuk masalah tentang people. Jadi SDM ini paling bermasalah. Jadi 2 jam beliau akan berbicara tentang spesifik people di sisi laundry UKM ya.
Terus leadership penting, karena kalau people-nya bagus, leadership kita ownernya nggak tegas, kita nggak punya jiwa leadership, ya mau kemana nih arahnya perusahaan. Makanya itu Coach Tom. Terus yang kedua ada namanya Coach Armala, beliau spesialis productivity Bapak Ibu. Beliau dari Human Plus. Nah, Coach Armala ini akan berbicara tentang productivity, efektivitas dan efisiensi kerja. Pernah saya bercerita bahwa teman kami yang di Kalimantan Timur dengan caranya beliau aja melihat, jadi pada waktu pengen meningkatkan profit ya, keuntungan perusahaan, itu kan kalau nggak genjot omset, menjual produk yang lebih mahal dengan profit lebih gede, atau yang berikutnya adalah menekan biaya. Nah, efisiensi. Jadi beliau kemarin berhasil, contoh ya yang saya kasih spill, ada perusahaan laundry, bukan perusahaan, usaha laundry di Kalimantan Timur di Samarinda, itu laundrynya sehari 1,2 ton. Terus pengeluaran untuk gas saat itu adalah 45 juta per bulan untuk pengeluaran gas, 45 juta per bulan. Laundry baju, bukan laundry hotel. Terus akhirnya berbicara dengan Pak Armala, singkat cerita langsung di breakdown, ada 3 besar pengeluaran terbesar. SDM, sewa tempat sama gas ternyata, gas gede. Sewa tempat kayaknya nggak pindah, orang kayaknya nggak bisa dikurangin. Terus akhirnya apa? Efisiensi gas. Salah satunya adalah ngecek terus gas pemakaian di dryer, berapa kali pakai. Kadang pegawai kita nyuci ngeringin 3 kilo, diputernya 70 menit, itu buang gas Bapak Ibu. Ternyata dengan dijagain itu sebulan aja, tahu Bapak Ibu savingnya bisa berapa, hemat bisa berapa? Dari 45 juta tinggal pengeluaran cuma 25 juta dengan omset yang sama. Jadi dia bisa saving sampai 20 juta cuman jagain gas di sisi dryer. Belum lagi efisiensi di sisi yang lain. Nah ini yang sering kita loss di sisi laundry, misalnya kayak gitu. Itu Coach Armala, contohnya di sana. Terus ada lagi Deriansa kasih solusi, Bapak Ibu sering nonton kasih solusi. Nah beliau akan hadir untuk ngasih branding. Jadi kalau bangun laundry seperti Ibu tadi yang memang Bu Ferry ya, Bu Fari mau buka laundry, pepet-pepetan murah-murahan harga. Nah Deriansa akan memberikan sudut pandang berbeda tentang branding. Di UKM seperti apa. Karena kita kalau bersaing cuman harga-harga mati bareng-bareng Bapak Ibu. Makanya branding itu penting. Berikutnya akan praktek dengan Victoria Wong untuk digital marketing. Jadi Bapak Ibu akan praktek langsung untuk cara pakai digital marketing seperti apa langsung dari HP-nya. Itu Victoria Wong, terus berikutnya ada siapa lagi? Oh ada saya juga ya, itu lebih ke, jadi untuk konsep bisnis seperti apa, kita akan mereview 2024 seperti apa, terus 2025 akan seperti apa. Terus yang terakhir ada Pak Helmi Yahya, beliau lebih ke scale up, jadi memvaluasi bisnis gimana, mencari investor gimana, berinvestasi akan seperti apa. Terus secara ekonomi, secara makro seperti apa, beliau kan hampir tiap bulan ke Cina. Kok kenapa sih ke Cina terus? Seperti apa percontohan? Nah itu akan di-share khusus untuk teman-teman nanti di Laundry Innovation Summit tanggal 9-10 Desember. Mudah-mudahan ada harga khusus, karena gitu ya. Kalau nggak ada harga khusus carian aja Mas Arif gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat manfaat untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Mas Moga udah mau sharing. Meskipun bikin slide-nya sampai pagi tadi karena dadakan juga. Beliau dengan kesibukannya masih bikin slide untuk teman-teman semuanya. Semoga sukses, semoga lancar less worry-nya besok. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Siap, mungkin terakhir sebenarnya saya pengen kredit tim saya gitu Mas Api. Jadi less worry nggak akan ada di titik ini kalau saya nggak ditemenin ada Mas Satrio di sini sebagai operation manager kita. Tepuk tangan Bapak Bu, tepuk tangan. Tim kita yang udah susah payah nyiapin cabang yang keempat, tapi kesini ada Mbak Aziza, Mbak Salma sama boleh Mbak berdiri, Sulasa. boleh berdiri dong, boleh berdiri. Ini tim saya, Bapak Ibu, saya juga. Ini anak muda semua ya Bapak Ibu ya, anak-anak muda seumuran saya. Siap, oke. Jadi ini juga salah satu pesan saya yang terakhir mungkin. Jadi salah satunya itu tadi bisa cepat banget karena saya juga punya tim-tim yang hebat juga yang bantuin saya di belakang walaupun saya ngomong di depan gitu ya. Yang di belakang sampai saat ini masih ada di lapangan untuk beresin outlet dan lain sebagainya. Itu nggak luput dari itu semua. Itu sih Mas Apik terakhir. Dan terus semangat karena tadi laundrynya space-nya masih banyak banget. Kita open juga untuk sharing-sharing dan lain sebagainya karena kita rasa jauh lebih penting kita at the end of the day kita anak bangsa, at the end of the day kita lahir di Indonesia dan lain sebagainya. Jangan sampai kita nanti jauh lebih nggak siap ketika
perusahaan-perusahaan dari asing masuk dan masuk ke industri yang sangat seksi ini. Mungkin gitu Mas Apik. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat Mas Yatir dan teman-teman dari Unilever atas tempatnya yang luar biasa. Sampai jumpa nanti teman-teman di tanggal 23-25 Oktober di Expo Laundry bersama Pak Teddy. Dan tanggal 9 dan 10 Desember 2024 di Tamrin 9 Laundry Innovation Summit. Saya Apik Primadia undur diri dan Saya Moga Handaru juga undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Apik dan Pak Moga. Mohon maaf Pak Apik dan Pak Moga, dimohon untuk tetap berada di tempat. Oke. Bagaimana Bapak Ibu atas wawasan dan ilmu baru yang sudah diberikan oleh Bapak Apik dan juga Bapak Moga? Luar biasa. Waktunya kurang nggak Bapak Ibu? Waktunya kurang, berarti bisa lanjut ke Laundry Innovation Summit di tanggal 9 dan 10 ya Bapak Ibu ya. Tenang saja Bapak Ibu, kita akan ada spesial prize untuk Bapak Ibu yang membeli tiketnya pada hari ini. Namun Pak Apik dan juga Pak Moga, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu seremonial kick off Laundry Innovation Summit 2024. Untuk itu mohon izin kami turut mengundang Bapak Arif Abdurrahman Hafid selaku Ketua Pelaksana Laundry Innovation Summit dan Bapak Muhammad Satir Muhram selaku Unilever Professional Indonesia Lead untuk bergabung bersama kami. Baik, monggo silakan bisa langsung saja menuju ke tombol yang sudah kami sediakan. Bisa menghadap kepada audiens. Tim kreatif sudah siap? Oke, tim kreatif sudah siap. Bapak Ibu sudah siap? Seremonial kick off Laundry Innovation Summit 2024 akan dimulai dalam 3, 2, 1. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Baik, kepada Pak Apik, Pak Moga, Pak Syatir dan juga Pak Arif dimohon untuk menuju ke tengah panggung. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bisa menghadap kepada audiens. Oke, boleh dibersihkan terlebih dahulu Pak. Oh iya betul, langsung di laundry Pak Apik katanya. Baik, bisa menghadap ke kamera utama yang ada di tengah. Oke, baik, kepada bapak-bapak, boleh kami turut mengundang Bapak Teddy Halim, Bapak Yuda selaku investor dari Less Worry
Tebet dan juga Bapak Fadil selaku investor dari Leswori Bangka, kami undang untuk turut bergabung ke dalam sesi foto bersama. Kepada Ibu Yuli dan juga Ibu Eti, boleh dipersilahkan untuk bergabung bersama kami untuk melaksanakan sesi foto bersama. Silakan Ibu. Silakan Ibu Yuli, silakan Bapak Fadil. Boleh dibantu tim kreatif, apakah susunannya sudah sesuai? Oke, agak bergeser ke kanan. Baik, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Lalu kepada Bapak Ibu hadirin, saya minta kesediaannya untuk dimohon berdiri. Kita akan foto bersama, lalu untuk Bapak Ibu bisa menghadap ke arah layar. Boleh di tempat duduk saja Bapak Ibu. Oke, kita bantu untuk susunannya. Bagaimana Mas, sudah siap? Oke, Bapak Ibu untuk mengisi baris yang depan supaya kita terlihat lebih padat. Oke, bagaimana Mas? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, boleh dibantu untuk videonya Mas? Kita video menggunakan tagline Bapak Ibu, dimohon untuk mengucapkan Unleash the Innovation ketika saya mengucapkan Laundry Innovation Summit. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kita mulai. Siap Mas? Oke. Boleh dibantu oleh Bapak Apik Primadia untuk memimpin tagline-nya? Oke, siap. Mulai ya. Laundry Innovation Summit, Unleash the Innovation. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Luar biasa sekali. Boleh Bapak Ibu kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Untuk di area tempat Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu duduki sekarang, sudah kami sediakan goodie bag khusus dari Unilever Profesional. Kepada Bapak Syatir kami mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Bisa langsung dibuka goodie bagnya Bapak Ibu. Kepada Bapak Syatir kami mengucapkan terima kasih banyak atas goodie bag dan juga tempat ballroom yang sudah disediakan begitu megah ini. Lalu Bapak Ibu, di area belakang kami juga sudah menyediakan booth untuk Unilever Profesional. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melihat produk-produk terbaru dari Unilever Profesional, dapat langsung menuju booth dan juga dapat langsung menanyakan terkait harganya juga, karena kita akan mendapatkan special diskon. Jadi nanti untuk mas-masnya bisa langsung saja diberikan special diskon ya Mas ya. Oke, sudah siap untuk memberikan special diskon. Baik, untuk Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum acara saya tutup, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait event kita Laundry Innovation Summit 2024 yang akan diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2024, tepatnya di Tamrin 9 Ballroom. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin update informasi terkini dan juga mengetahui harga-harga spesialnya, dapat langsung saja di follow official akun Instagram kami di @laundryinnovationsummit.
Tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah disepil oleh Pak Arif dan juga Bapak Apik Primadia. Ada di hari pertama bersama Coach Tom MC Fle, bersama Coach Armala dan juga Victoria Wong. Tidak lupa disambung juga dengan Bapak Apik Primadia. Lalu disambung juga dengan Bapak Deriansyah dan guest star kami di Bapak Helmi Yahya. Special guestnya tidak hanya di Bapak Helmi Yahya Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui special guestnya, Bapak Ibu dapat langsung saja update info-info terkini dengan follow akun Instagram kami di @laundryinnovationsummit. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin membeli tiketnya, untuk 20 orang tercepat yang akan membeli tiketnya pada hari ini, tim konsultan kami juga sudah siap di belakang untuk memberikan diskon senilai 35%. Boleh saya hello tim konsultan kami yang ada di belakang? Oke, tim konsultan kami sudah siap sedia di belakang untuk memberikan diskon kepada Bapak Ibu yang ingin membeli tiketnya pada hari ini. Lalu Bapak Ibu, karena kita sudah berada di acara penutup, demikian rangkaian acara seremonial Kick Off Laundry Innovation Summit 2024 di Graha Unilever. Namun Bapak Ibu jangan terburu-buru, karena kita masih akan ada private session bersama Bapak Apik Primadia pada pukul 12.30. Jadi apabila tadi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang disimpan dan ingin lebih leluasa lagi untuk sharing season, kami sudah menyediakan private season bersama Bapak Apik Primadia pada pukul 12.30. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan foto bersama, kita juga sudah menyediakan Bapak Ibu dapat foto bersama di Grand Stair Unilever Professional. Lokasinya berada di lobi utama area head office Unilever. Untuk tepatnya nanti Bapak Ibu bisa langsung diantar oleh tim panitia kami. Tim panitia kami menggunakan kaos navy dengan logo A dan juga mengenakan kalung. Bisa saya hello tim panitia? Tim panitia siap untuk mengantarkan Bapak Ibu ke Graha Stair Unilever apabila berkenan untuk foto bersama. Baik Bapak Ibu, saya Dwi Puspitasari selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih kepada Bapak Apik Primadia, Bapak Moga Satu Handaru, Bapak Muhammad Syatir Muhram, dan juga terima kasih kepada jajaran-jajaran lini bisnis Apik Group. Tentunya juga terima kasih kepada Unilever Professional yang sudah menyediakan venue untuk acara hari ini. Saya Dwi Puspitasari pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.